Shalom Aleichem Besem Hamasyah. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Timothy Al-Awal. Untuk kajian kita pada hari ini, kita tidak akan membahas tentang kajian Islamologi atau kajian tentang apologetika terhadap serangan saudara muslim. Walaupun kajian kali ini kemungkinan besar nantinya akan bisa menjadi serangan muslim terhadap iman kekristenan, maka itu saya pun juga akan mengangkatkan ini kepada channel YouTube saya agar bisa menjadi pelajaran yang bersifat akademis dan bisa kita teliti, walaupun saya akui sumber saya masih kurang. Nah, kali ini saya ingin membahas tema yang berjudulkan Sejarah Kanon Alkitab, di mana saya akan membagi dua versi, yaitu Sejarah Kanon Alkitab Perjanjian Lama. Nantinya akan disusul dengan Perjanjian Baru. Saya berharap ketika kita sudah banyak membahas kajian Islamologi, kita juga tidak lupa dengan sejarah kitab suci kita, maka itu perlu kita simak dari penjelasan berikut ini. Saat ini kita akan fokus dengan informasi sejarah Perjanjian Lama. Dan kali ini kita dibantu dengan berbagai sumber yang saya miliki, yaitu yang pertama adalah Kanon Perjanjian Lama yang disusun oleh Romo Yohanes Wijaksono bersama Basilius Andrew Jong. Dan juga Kanon Perjanjian Baru yang nanti kita akan bahas dengan sesi pembahasan Kanon Perjanjian Baru dari penerbit yang sama juga. Yang ketiga, kita akan menggunakan sumber The Dead Sea Scroll, mengguncang atau mendukung kekristenan, yang ditulis oleh Pak Bambang Norsena. Dan yang keempat, kita akan menggunakan Answering the Misunderstanding jilid kedua, menjawab kesalahpahaman dalam dialogis teologis Kristen Islam. Nah, di sini sudah saya ketikkan ya, jadi saya tidak perlu capek-capek lagi untuk menunjukkan fotonya. Di sini dikatakan kanon dari sidang Farisi Yamniyah. Kita akan membahas kajian ini dulu. Bagaimana latar belakang Yudaisme menerima kitab Tanak mereka, yang sebelumnya kitab yang sama juga diimani oleh orang Kristen, yang orang Kristen sebut sebagai Perjanjian Lama. Orang Yahudi tidak menyebutnya Perjanjian Lama seperti kita, kawan-kawan, melainkan Tanak, yang artinya Taurat atau Torah, Nevi'im, yaitu kumpulan kitab nabi-nabi, dan Ketuvim, yaitu tulisan-tulisan. Di Palestina, kitab Tanak sendiri juga mengalami perdebatan di antara para rabi, yang akhirnya di Yamniyah, di Yudea bagian barat, Yohanan bin Zakkai mengumpulkan para rabi Farisi untuk membentuk kembali. Ini tambahan dari tulisan saya untuk menjelaskan maksudnya. Membentuk kembali agama Yahudi setelah hancurnya Beit Hamikdash atau Beit Allah di Yerusalem pada tahun 70 Masehi. 70 Masehi berarti sekitar 30 atau 40 tahun setelah Yesus Kristus terangkat di surga, kawan-kawan. Dan dikatakan lagi bahwa para rabi Farisi dalam menentukan kehidupan keagamaan baru ini juga membahas kitab-kitab berkenan tentangnya. Misalnya, apakah kitab Yesus bin Sirak atau Yeshua bin Sirak sesuai dengan hukum mencuci tangan sebelum makan atau tangan yang najis? Maksudnya itu layak dimasukkan dalam kanon atau tidak? Nah, selain itu seperti kitab Ester dan Kidung Agung yang tidak menyebut kata Allah satupun, itu juga menjadi pertanyaan oleh kalangan rabi pada waktu itu. Nah, pada akhirnya kitab Ester dipandang telah memberikan kidungan suci bagi perayaan Purim Yahudi dan Kidung Agung sebagai ucapan kasih Allah Israel bagi umat Yahudi, sehingga kedua kitab itu masuk dalam bagian dari Tanak. Ini saya kutip dari tulisannya Romo Yohanes Bambang Cahyo Wijaksono, halaman 12 sampai dengan 13. Walaupun ada spekulasi yang mengatakan ini pendapat dari beberapa orang atau teori, sebab tidak ada dokumen apapun yang muncul atau ditemukan dalam sidang ini. Sementara sidang ini dilakukan secara oral atau tutur, dan hasilnya ada yang tetap terpelihara secara oral, dan ada yang masuk ke dalam Mishnah dan Talmud. Lanjut dari halaman yang sama, halaman ke-13, kitab Yehezekiel. Dalam pembahasan para rabi Farisi ini, terdapat silang pendapat karena berbagai penglihatan nabi yang dianggap dapat menimbulkan spekulasi penafsiran. Pada akhirnya, mereka sepakat bahwa kitab Yehezekiel itu harus ditarik dari pembacaan di sinagoga. Halaman 13. Nah, dalam buku ini juga, walaupun pada akhirnya Yahudi Rabbinik
yaitu kelahiran Yudaisme Farisi, menerima kanun Kejadian sampai kitab Maleakhi, kecuali kelompok Samaritan yang hanya menerima 5 kitab Musa saja. Jadi kita perlu ketahui bahwa spekulasi tentang kitab Perjanjian Lama sebelum diteruskan oleh iman kekristenan dari kalangan kaum rabbinik yang diwariskan oleh kaum Farisi yang dulunya juga sempat menjadi polemik terhadap iman kekristenan khususnya pada zaman Yesus, pernah mengalami yang namanya perdebatan bagaimana tentang kitab ini apakah masuk atau tidak. Tapi yang perlu kita ingat, ini tidak berlaku kepada 5 kitab Musa. Karena 5 kitab Musa memang patokan dasar utama mereka. Sama seperti Injil yang nantinya kita akan pelajari, bahwa para rasul tidak pernah berselisih tentang keempat Injil. Yang perselisihan itu hanya kepada surat-surat pastoral. Tapi kita akan fokus kepada Perjanjian Lama, dan kita akan ulas secara perlahan-lahan. Di dalam buku yang sama, Kanon Perjanjian Lama dari karya Romo Yohanes Bambang Wijaksono dan Basilius Andreu Elchong, halaman 17 dikatakan bahwa kita tidak menemukan di dalam kitab Injil Yesus mengutip kitab Ester, Kidung Agung atau Nehemia, sebab memang tidak ada bukti apapun. Tetapi ketika Yesus dan para murid bersilang pendapat dengan berbagai mazhab Yahudi, entah itu Farisi, Saduki, ahli-ahli kitab ataupun Herodian, mereka tidak pernah membantah otoritas dari apa yang dikutip mereka. Ini dapat kita baca dari halaman ke-17 buku yang sama. Nah, informasi ini memberikan pelajaran kepada kita sekalipun Yesus tidak mengutip itu, tidak menjadi alasan bahwa kitab Ester, Kidung Agung, Nehemia tidak masuk dalam Perjanjian Lama, kawan-kawan. Apalagi sekarang Perjanjian Lama kan sudah memasukkan kriteria kanon yang juga sama dengan kriteria kanon yang digunakan Yahudi, khususnya Yahudi Rabbinik saat ini. 39 Perjanjian Lama bagi kita atau Tanakh bagi Yahudi, yang awalnya juga pernah diperselisihkan oleh kalangan Yahudi, kawan-kawan. Dan ini juga bisa menjadi perbandingan yang sama dengan keberatan kalangan saudara Protestan. Karena dulu pun juga karena blogspot ini, kawan-kawan, saya juga hampir terpengaruh dari pandangan seperti ini. Saya tidak pernah membenci saudara Protestan, saya pun juga tidak pernah mencari perselisihan. Tetapi ini juga bisa menjadi pelajaran bagi kita karena apa? Saudara Protestan baik kok. Mereka menggunakan 39 Perjanjian Lama juga sama dengan seperti kanon pendek yang digunakan oleh orang Yahudi. Bagi kami itu baik. Tetapi salah kalau ingin mengatakan baik itu Katolik, walaupun saya juga sekarang tidak berpaham Katolik, mengatakan bahwa Katolik itu menambah-nambahkan kitabnya. Karena kitab Deuteronomi tidak pernah dikutip oleh Yesus Kristus. Itu dapat kita baca dari blogspot yang saya tunjukkan di sini. Padahal kitab Ester, Kidung Agung dan sebagainya ada juga yang tidak dikutip oleh Yesus tetapi diterima sebagai kanon. Kiranya ini bisa menjadi pelajaran untuk kita bahwa pada dasarnya kanon itu tidak menjadi hal yang menuntut bahwa kita itu ada menambah-nambahkan kitab Tuhan, tidak seperti itu. Karena refleksi iman kita nanti akan saya jelaskan dalam kesimpulan bahwa iman kita bukan suatu yang bersifat statis, bahwa kitab suci kita turun dari surga seperti pemahaman Islam, melainkan firman yang menyejarah dari kesaksian satu orang ke orang lain. Nah, di sini kita lihat ya perbandingan bahwa dalam jumlah kanon Perjanjian Lama dalam dunia iman kekristenan, kanon gereja Protestan mengikuti kanon Yahudi Rabbinik yang dipakemkan tahun 70 Masehi, yaitu 39 kitab Perjanjian Lama, kawan-kawan. Karena patokan juga kaum Masoretik Yahudi Rabbinik waktu itu menolak kalangan Kristen yang menggunakan kitab Septuaginta, yang waktu itu kriteria kanon belum ditentukan mana yang ditolak, mana yang belum ditolak. Dan gereja Katolik Roma mengikuti kanon Septuaginta dan Vulgata yang telah disusun oleh Hieronymus. Tetapi Hieronymus sendiri dalam buku yang sama ini sempat dikritik oleh bapak-bapak gereja lain. Saya tidak akan angkat ini. Karena apa? Silakan kawan-kawan beli buku ini supaya menjadi perbandingan yang fair. Sehingga saya tidak hanya mengacu kepada diri saya sendiri untuk melihat sumbernya. Dikritik karena apa? Hieronymus ini. Karena Hieronymus ini dia mengakui kitab Septuaginta, tetapi lebih banyak menyalin informasi Alkitab Perjanjian Lama dari kalangan Masoret, yang takutnya oleh bapak-bapak gereja awal itu akan membingungkan umat. Kalau sananya fair, mestinya ada kalangan yang menggunakan Vulgata dalam versi Ibrani dan juga versi Septuaginnya.
Itu dari kalangan beberapa pandangan Bapak Gereja pada waktu itu dalam mengkritik Hieronymus dalam buku ini. Nah, dalam kanon gereja ortodoks, khususnya dari kalangan yang mengikuti 7 konsili ya, atau bisa dikatakan pengikut Kalsedon, gereja ortodoks sendiri itu menerima kitab Septuaginta yang lebih seperti ada kitab 3 dan 4 Makabe. Bayangkan loh, itu lebih dari 1-2 Makabe yang diterima oleh Katolik. Ada kitab Mazmur 155 yang dimana itu ditemukan dalam naskah Qumran, itu akan kita bahas selanjutnya, dan juga yang ditemukan dalam Septuagint. Dan ada kitab 2 Esdras, yaitu kitab Esdra dan Nehemia. Ini akan mirip seperti informasi Islam sendiri bahwa kanon Al-Quran juga pernah mengalami perbedaan. Ada 111 surah, ada 116 surah, dan itu pernah saya angkat sebelumnya di channel saya. Silahkan cek kembali dan tonton kembali. Dan sekarang kita akan fokus kepada pembahasan kanon perjanjian lama. Sejarah pun juga membuktikan bahwa ada pengumpulan kodeks. Kodeks itu berbentuk naskah-naskah jilitan, kawan-kawan. Naskah-naskah jilitan ini ada yang disebut dengan Codex Sinaiticus, Codex Vaticanus. Codex Sinaiticus itu tahun 325, Vaticanus setelahnya, Codex Alexandrinus, dan yang saya ketahui hanya 3 kodeks ini. Sebenarnya ada sekitar 5 atau 4 kodeks ya yang saya teliti, tetapi dalam informasi buku ini, Codex Sinaiticus itu menyebut tentang kitab Ester, Tobit, Yudit 1-4 Makabe. Sebelum 2 dan 3 Makabe itu tidak ada dalam gereja Katolik. Sebenarnya dulu ada. Codex Vaticanus itu meriwayatkan hal yang sama, Yudit, Ayub, Mazmur, kitab 1-2 Esra, dan kitab Sirach, dan juga ada yang kitab namanya dari Codex Alexandrinus ini ada yang disebut dengan kitab Mazmur 151. Dari kodeks tertua kekristenan, sebelum pecahnya Ortodoks, Katolik, dan Protestan, hal ini tidak bermasalah jika para bapa dahulu memasukkan kitab Deuterokanonica atau Anagigos Komena. Apalagi fakta Septuagint, terjemahan Alkitab Ibrani dalam bahasa Yunani itu sekitar akhir abad ketiga sebelum Masehi, tidak bermasalah memasukkan kitab tersebut sebagai kanon panjang yang menceritakan peristiwa kerajaan Yunani menguasai Israel dalam penggenapan Daniel pasal 8 ayat 21. Apalagi kitab tersebut merupakan informasi penting bagi kita mengetahui bagaimana pengalaman orang-orang Yahudi pada waktu itu sebelum era Maleakhi sampai era zaman Yesus Kristus, kawan-kawan. Nah, ini saya akan mengutip dari bukunya Pak Bambang Nursena, The Dead Sea Scroll, Mengguncang atau Mendukung Iman Kekristenan. Ini kita sesuai dengan tema yang sesuai dengan judul yang saya tulis di sini, sebelum kanon Yahudi Rabinik yang tahun 70 Masehi yang saya katakan tadi, dan sebelum zaman Yesus Kristus, Yahudi Esseni meninggalkan naskah Qumran sekitar abad akhir 3 sebelum Masehi. Yang perlu kita ketahui di sini bahwa dalam bukunya Pak Bambang Nursena dikatakan sejak tahun 1947, setelah penemuan manuskrip Laut Mati, para ahli sibuk mengkaitkan dengan sejarah kekristenan awal. Meskipun banyak ahli masih berpendapat lain, namun kesimpulan para peneliti awal bahwa naskah Laut Mati adalah peninggalan Esseni, kawan-kawan. Entah naskah-naskah itu ditulis oleh mereka atau sebagian dari yang lain adalah koleksi mereka sebelum mereka mengasingkan diri, adalah pendapat yang paling kuat. Sebagaimana sudah dikemukakan di depan umum, kaum Esseni adalah sekelompok orang Yahudi yang tidak puas dengan kehidupan keagamaan di Bait Allah, Yerusalem. Kemudian mereka mendirikan komunitas tersendiri di Laut Mati atau Laut Merah di bawah pimpinan seorang guru kebenaran atau Moreh HaShedek atau guru komunitas Moreh Hayadah. Menurut hasil penelitian terakhir, komunitas Qumran dimulai sekitar pada akhir abad 2 sebelum Masehi atau permulaan abad 1 sebelum Masehi dan berakhir seketika tentara Romawi menghancurkannya kira-kira pada tahun 68 Masehi. Berarti sebelum orang Yahudi menjalankan konsili Yamnia yang tahun 70 Masehi, kawan-kawan. Jadi ini adalah komunitas Yahudi tertua sebelum mereka punah, dan merekalah yang juga mengembangkan tentang penafsiran Yahudi tentang mesianik ilahi, tapi kita tidak akan mengangkat itu karena kita akan fokus tentang kanon perjanjian lama di sini. Nah, dalam informasi bukunya Pak Bambang Nursena sebelum memasuki pembahasan bukunya, dia memberikan penjelasan fragmen-fragmen yang membahas kitab Anagigos Komena atau kalangan Katolik mengatakan Deuterokanonica itu, di mana ada naskah 2 Ki-18, fragmen-fragmen yang berisi kitab Deuterokanonica, yaitu Sirach,
pasal 6 ayat 14 sampai dengan 15, 20 sampai dan 31. Ini dalam permulaan bukunya. Berarti kitab Sirach awalnya tidak bermasalah oleh kalangan kaum Esseni. Ya, memang mungkin kalangan-kalangan mengatakan, tapi kan kitab Henokh juga masuk dari kitab Dead Sea Scroll. Apakah itu akan masuk dalam Anagikos Komena? Kalangan Ethiopia, baik itu Ortodoks dan Yahudi dan Ortodoks Ethiopia menerima kitab ini. Tetapi gereja tidak mengatakan itu sebagai Anagikos Komena yang layak dibaca, tidak. Karena Bapak Gereja juga menolak itu. Tetapi yang perlu kita ketahui, kemungkinan besar kitab Henokh masuk dalam kitab dalam golongan-golongan itu karena bisa menjadi perbandingan sejarah bagi mereka. Pertama, atau sebagai perbandingan penafsiran dari kalangan-kalangan non-Yahudi yang dipakai oleh orang Yahudi untuk pelajaran mereka. Atau yang ketiga, sebagai pandangan apokaliptik yang digunakan seperti juga yang dialami oleh Paulus ketika di Athena menghadapi oleh kalangan filosof. Dia menggunakan informasi filosof untuk menghadapi filosof. Begitu juga kemungkinan besar kalangan kaum Esseni menggunakan kitab Henokh bukan sebagai informasi yang bersifatnya kita katakan sebagai kanonik. Tetapi yang perlu kita ketahui, kitab Sirach, baik itu Anagikos Komena, Septuagint, tidak bermasalah. Kitab Masoretik, kitab dari informasi gulungan Qumran, memasukkan itu dari golongan-golongan kitab yang dibacakan oleh orang Yahudi awal, sebelum ada kanon perjanjian lama, kawan-kawan. Nah, sekarang kita akan membahas juga bahwa naskah Qumran itu memasukkan Mazmur 151. Mazmur 151 itu juga ada di Anagikos Komena, bahkan 155 Mazmur yang dimasukkan dalam kitab Septuagint. Tetapi dalam Dead Sea Scroll menemukan Mazmur 151. Nah, ini terdapat dalam gua yang kode 11 Ki 5. Itu naskah 11, kode dari Qumran. 5 itu adalah mungkin merujuk kepada guanya, kawan-kawan. Itu dapat dibacakan dalam website yang telah saya tunjukkan di sini. Untuk melihat naskahnya, bentuk fragmen naskahnya saya tunjukkan setelah ini. Dari Mazmur yang kita lihat, baik itu 150 Masoretik dan 155 versi Septuagint dan juga naskah Qumran, perlu kita ketahui, kawan-kawan, dari 151 sampai dengan 153 itu naskah yang menceritakan tentang pengalaman Daud. Contohnya ketika Daud melawan Goliat, itu terekam dalam Mazmur 151. Nah, kita akan merasa terkejut jika naskah Mazmur LXX atau Septuagint yang digunakan Geo itu ada Mazmur tentang Hizkia, lalu ada Mazmur tentang Ezra. Ternyata ini ketika saya berdialog dengan kawan saya dari gereja Ortodoks, mereka memberikan informasi bahwa Mazmur itu baru komplit tahun 300 sebelum Masehi, kawan-kawan. Dan kemungkinan besar itu bukan hanya Daud saja yang menulis, tetapi ada tangan kanan yang lain menulis Mazmur. Ya, itu tidak hal yang heran bagi kita. Jangankan Mazmur, kitab Ulangan saja itu bukan hanya Musa saja yang menulis, tetapi Yosua. Walaupun Ezra dan Hizkia kita akui memang jauh zaman Daud, tetapi Mazmur itu kan artinya kan kitab pujian, Sefer Tehillim. Itu tidak hanya mengacu kepada satu orang saja, tetapi refleksi iman mereka kepada Hashem yang diwakilkan oleh para nabi lainnya selain Daud. Jadi kesimpulan yang dapat kita pelajari di sini, kawan-kawan, seperti yang saya tulis di sini dalam postingan saya sebelumnya, harus diakui memang kanon gereja mengenai Alkitab, khususnya Perjanjian Lama, itu tidak seragam. Tetapi bukan karena hal itu kita mendefinisikan kekristenan mengurangi dan menambahkan firman Tuhan secara verbal. Karena Alkitab selain mengandung firman Tuhan, ia juga mengandung sejarah, puisi, kesaksian tokoh sejaman, yaitu para nabi maupun juga pahlawan iman dan lain-lain. Kita tidak mengenal kitab yang turun dari surga seperti pandangan Islam. Bahkan Islam sendiri, seperti penjelasan sebelumnya dapat kawan-kawan lihat dari postingan saya yang khusus bagian Islamologi, pernah mengalami perbedaan kanon surah dari beberapa mushaf sahabat seperti Ubay bin Ka'ab yang 116 surah, yang tidak ada sekarang ini yang hanya sekitar 114 surah. Perbedaan kanon dalam gereja Ortodoks dan Katolik. Walaupun begitu, gereja Ortodoks menyatakan kitab dari kanon yang panjang seperti Yudit, Tobit, Makabe, dan sebagainya sebagai Anagikos Komena. Artinya layak dibaca.
sebagai sinambung sejarah zaman Maleaki menuju zaman Yesus Kristus. Itu sudah saya jelaskan sebelumnya. Dan tidak menggunakannya sebagai bagian dari dogma dalam bacaan liturgis, kecuali Katolik Roma. Ya, karena mereka menggunakan kitab tersebut, bagi mereka ini termasuk kanon kedua atau Deuterokanonika, kawan-kawan. Nah, jadi itulah sejarah panjang kenapa kita ini memiliki berbagai informasi tentang kanon itu dan bagaimana cara kita memahaminya. Karena yang perlu kita ketahui, kanon itu kan artinya kan patokan ya. Patokan yang pada waktu itu Bapak Gereja menjelaskan bahwa ini sebagai patokan untuk umat mendengarkan dari apa presbiter mereka dan apa yang digunakan untuk menafsirkan kehidupan mereka. Tetapi yang perlu kita catat di sini, Taurat, nanti kita akan lihat juga dalam Injil, tidak pernah diperselisihkan kecuali surat-surat pastoral, begitu juga seperti yang dialami Perjanjian Lama, yaitu surat para nabi-nabi dalam kitab Deuterokanonika. Jadi kawan-kawan, mungkin tidak semua informasi buku ini karena terlalu panjang dan sangat kaya bagi saya. Jadi tidak semua saya mampu untuk jelaskan dalam YouTube ini, tetapi kawan-kawan bisa beli buku ini dan kunjungi link yang di bawah yang akan saya tulis dari deskripsi saya untuk mendapatkan buku ini. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga ini bermanfaat. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang Maha Hidup, memberkati. حولو خدوش تقصد موتو ور متبخر بول هايو شبحولو خد اسحف تلهوتو بيان حيلو خالو هايو شبحولو خد اسحف تلهوتو حيلو